Bagaimana kabarnya umat Rasulullah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan pada kesempatan ini. Semoga hujan yang dianugerahkan Allah menjadi keberkahan, kebaikan untuk semua kita dan semua makhluk yang ada di bumi. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermajlis di Masjid Al-Ukhwah. Semoga diberkahi Allah dan semoga upaya kita untuk terus mengistiqomahi belajar menjadikan jalan tercerahkan jiwa kita dengan ilmu, dan semoga menjadikan jalan Allah menguatkan keimanan kita sampai batas waktu kembali, dan semoga Allah meridhoi dan menerima amal-amal kita. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di kitab Hadis Qudsi yang pada kesempatan hari ini kita masuk di Hadis Qudsi yang ke-16. Setelah kemarin kita sampai di 15. Banyak. Nah, ini upaya kita untuk mengenal atau sebagai sirah, sebagai jalan untuk mendekatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari sunnah-sunnahnya itu atau dalam makna hadis. Oke, siap? Surah Nabi Muhammad. Di sini dikatakan bahwa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW ada seorang bernama Abbas, punya anak, itu dinamai Abdullah. Cuma panggilan yang populernya itu Ibnu Abbas. Jadi ada 3 Abdullah yang pada saat itu tiga-tiganya menjadi orang besar. Satu Ibnu Abbas, sampai di sana di Madinah ada satu perpustakaannya tuh. Di karya-karya Ibnu Abbas. Ada masjidnya juga. Mengisyaratkan betapa seorang Ibnu Abbas itu berhasil merekam ilmu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kedua ada siapa lagi? Ibnu Umar. Yang ketiga Ibnu Malik. Nah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi an rabbihi azza wa jalla.
bahwa telah dituliskan fima yarwi, sesungguhnya Allah menulis semua kebaikan dan keburukan. Qala innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba telah menuliskan, telah menetapkan al hasanati ragam kebaikan, wasayyiati ragam keburukan. Jadi Allah telah menulis, telah menetapkan. Di mana dituliskannya itu? Di mana? Di dalam dirimu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kami ilhamkan kepada setiap jiwa yang telah sempurna penciptaannya potensi yang dapat terlahir dari dirinya itu nilai-nilai takwa. Namun sudah takwa teh akumulasi tertampungnya semua kebaikan. Dan telah kami ilhamkan pula di dalam diri manusia satu potensi yang dapat menampung ragam keburukan. Jadi semua sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau Anda melihat sosok-sosok, baik itu sosok yang bersifat nyata atau sosok-sosok karakter yang bersifat fiksi, itu ada semua dalam diri kita. Lamun pawayangan karakter cepot aya dari urang, karakter Dawala aya dari urang, karakter Arjuna, karakter Bima, semuanya ada dalam dirimu. Jadi jangan kira ketika Anda melihat orang yang berkarakter buruk itu di urang mah eueuh, dirinya ge aya. Karena setiap kita punya pilihan masing-masing. Anda mau jadi orang yang suka rajin, mau suka malas, itu ada dalam diri Anda. Rajinnya ada, malasnya ada. Rapihnya ada, semrawutnya ada. Itu maka suka rajin, suka rapi. Tapi lamun hirupna teu rapih, hirupna teu rajin, ya bed itu bakal main pol. Itu nggak suka miskin gitu katanya. Jadi dia miskin. Karena miskin itu sebabnya malas, nggak rajin. Anda boleh searching Google ya, nama internet. Orang-orang yang sukses dan orang-orang yang besar itu pasti mereka orang yang rajin. Secara umum kebanyakan mereka kalau berat berkata semuanya itu para pembaca semuanya. Maka dulu kita diperkenalkan kan, buku itu jendelanya dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mendapat wahyu pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentu yang dibaca tidak mesti sesuatu yang bersifat tulisan juga. Karena sekian banyak ilmuwan menemukan sesuatu yang belum tertulis di abad sebelumnya. Seperti penemu pesawat. Eta pesawat pun membantah akal manusia yang pada saat itu mustahil besi bisa terbang.
Mustahil. Bahkan Boeing 77 itu beratnya sampai 150 ton. Tanpa beban manusia, tanpa beban cover. Kosong. 150.000 ton. Berat atau ringan itu? Oh, berat itu. Kalau 150.000 ton bisa terbang, kemau cimot ukur 4 ulah. Cuma 40 kilogram. Bisa hiber. Nah, mereka membaca apa tuh? Membaca siklus alam, hukum gaya. Membaca tekanan, membaca yang namanya apa tuh ilmu angin, termasuk gravitasi, sehingga direkayasa dengan pengetahuan yang membuat akhirnya tujuan ingin menciptakan sesuatu tercapai, dan itu gagalnya ribuan kali itu. Lintas generasi itu diwariskan pada generasi selanjutnya, disempurnakan terus, sempurnakan lagi. Jadi aja dari orang oke. Artinya kalau ada seseorang yang mampu, manusia, Anda juga bisa. Hal-hal yang baik. Kalau ada seseorang berbuat jahat sampai Anda pun mengatakan ngeri, Anda pun bisa sebetulnya, berpotensi Anda juga sama. Jelas. Tinggal tergantung Anda mau mengasihi yang mana. Benar nggak? Rajin agak ada dalam diri kita. Oh ya sok nampak, kadang penampakan rajin sok kasih harapan, tapi dalam diri kita pun pada saat yang sama ada malas juga, dan itu pun tampak seringkali. Nah, termasuk membaca. Saya yakin semua kita bisa membaca, dan saya yakin semua kita pernah mengikuti kalimat, pernyataan, nasihat dari guru, dari teman, atau dari yang kita lihat, bahwa harus rajin baca. Saya yakin. Sampai pernah pasti semua yang hadir pinjam buku, saya yakin. Pernah kan? Sampai dibaca hante, dipulang gente. Dasar. Saya juga ada buku yang saya pinjam, belum bisa kembalikan. Dibaca hante nih. Halaman. Ada sesuatu yang ingin kita ketahui lewat baca. Sayang beberapa lembar baru baca sudah tidak tahan kita. Akhirnya tergeletaklah buku itu. Tetap panggil inti sadina naon. Nah, kenapa? Karena salah satunya memang membaca pun ada ilmunya. Jadi rumus baca itu satu diantaranya, kalau melihat buku tebal-tebal terlebih, cari tema-tema yang menurut jiwa Anda, menurut diri Anda itu menarik perhatianmu. Misalnya Cimot beri buku gitu, I'm Falling in Love di Gramedia, buka. Jadi buku itu ada yang bersifat hiburan, ada yang bersifat pengetahuan. Hiburan naon contohnya? Apa gitu, jelah bobo klasik atau jauh itu Conan gitu ya, kan itu hiburan, itu mah warna pengetahuan, hiburan aja. Jadi maca buku lu gitu mah seperti Anda nonton TV, targetnya udah menyenangkan aja si pembaca itu, Doraemon. Tapi kalau buku-buku yang bersifat pengetahuan, yang pertama agar kita bisa membacanya dengan baik dan kuat membaca sampai selesai itu, pastikan memang itu sesuatu yang kamu butuhkan. Orang kalau membaca sesuatu yang dibutuhkan, pasti ada daya lebih daripada membaca sesuatu yang sekedar ingin tahu saja. Nah, semua kebaikan keburukan itu pun ditetapkan di dalam Al-Quran. Al-Quran bicara tentang kebaikan, Al-Quran pun bicara tentang keburukan. Dan diwakili oleh karakter-karakter masing-masing. Ada karakter baik, ada karakter buruk.
Anda melihat Firaun baik buruk. Nah, jangan kira cuma Firaun, cuma dia, dalam diri Anda juga ada itu. Jangan salah. Bukankah sering kita melihat sosok-sosok hari ini yang mirip seperti Firaun? Iya. Itu termasuk dalam diri kita pun ada karakter-karakter baik seperti yang dicontohkan misalkan di Quran apa tuh? Ali Imran. Apa itu Ali Imran? Ali Imran teh. Pemimpin Ali Imran teh. Imran. Amir. Pemimpin. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin. Dan karakter pemimpin pun semuanya ada dalam diri kita. Tergantung seseorang itu dirinya bisa tidak membangkitkan itu. Ada semua. Nah, contoh Nabi Muhammad SAW punya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya karakter apa dia? Jujur. Ada dalam diri Anda. Kenapa sementara ini sifat Siddiq tidak bangkit, tidak menguat dalam diri kita? Ya mungkin Andanya nggak mau. Mungkin kitanya nggak mau jadi orang jujur. Karena kalau mau, pasti dia akan lakukan. Jadi tentang kebaikan keburukan semua sudah ada dalam diri kita, tergantung kitanya bagaimana cara mengelola. Kalau sekedar hidup saja maka pasti campur dalam diri orang itu, ya baik ya buruk. Bahkan lebih ekstrim lagi bisa dominan keburukannya. Gitu. Maka seorang ulama berkata, hendaklah kamu itu harus tumbuh dan berkembang. Harus tumbuh dan berkembang karena itu isyarat hidup. Kalau sesuatu yang mati tidak akan tumbuh dan tidak akan berkembang. Naon bedana tumbuh jeung berkembang teh? Kalau tumbuh isyarat fisik. Kalau berkembang isyarat psikis jiwa. Kalau Anda punya anak atau sekarang tubuh Anda yang sekarang ingin tumbuh saja, gampang. Makan yang banyak saja. Tumbuh. Mungkin tinggi badan mangges maksimal, gedean. Ngabudatan kiloan. Tumbuh itu. Tapi kalau berkembang itu urusan jiwa. Maka jangan sampai kita tumbuh tapi tidak berkembang. Nah, pemikiran tumbuh berkembang. Berkembang. Kenapa? Dia bukan fisik. Cara berpikir berkembang. Gitu. Maka ada pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, ada istilah dalam dunia pendidikan itu, perkembangan satu di antaranya, di antara orang yang berkembang psikisnya itu, artinya dia menuju kepada dewasa. Dan terbukti sekian banyak orang usianya sudah tak muda lagi, tetapi cara pandangnya tidak dewasa. Sampai ada di Quran satu ayat yang memberitakan ketika kiamat itu datang, pada saat itu anak-anak kecil beruban. Anak-anak kecil seketika beruban. Kalau saya melihat dalam dunia nyata, saya belum pernah melihat ada anak kecil, terlebih balita, yang rambutnya sudah penuh dengan uban.
Tapi saya sering bertemu orang yang sudah tua dan beruban tetapi karakternya masih anak-anak. Sekarang tos sepuh gitu, tos barodas rambutnya, jambal tos bodas, tapi jiwanya tak berkembang, kurang kali. Nah, agama ini agar kita berkembang jiwa, tidak terhenti di tumbuh fisik, dan tumbuh fisik itu para rinter. Maka yang pertama punya satu ciri, orang yang berkembang itu punya ciri afektif. Afektif. Pernah dengar? Afektif itu punya daya merespon peristiwa dengan cara pandang yang baik. Itu namanya afektif. Itu satu di antara target pendidikan. Sampai Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik yang diwariskan kepada generasi adalah pendidikan. Begitu mau berangkat ke pengajian, saat ini tuh hujan. Hujan kan peristiwa tuh, kan netral. Tapi cara pandang orang bisa berbeda itu. Hati-hati. Pernah Anda ketika mau berangkat tiba-tiba hujan dan Anda merumahkan niat? Nah, Anda belum dewasa. Emang baru kali ini Anda lihat hujan? Emang Anda belum pernah belajar dari hujan? Itu afektif. Jadi punya daya merespon peristiwa itu, sehingga dia bisa menempatkan sesuai dengan posisinya. Sederhana orang berkata, bahkan agama pun berikan isyarat, orang yang berkembang jiwanya itu, mereka akan tumbuh berkembang menjadi orang yang bijaksana. Kenapa banyak orang yang usianya dewasa bahkan tua kok kenapa tidak bijaksana? Ciri berarti jiwanya tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena bijaknya masih di sana. Maka bijak sana. Masih di sana bijaknya. Jauh gitu. Di mana jauhnya? Di sana. Jadi sudah matang usianya, tapi jiwanya tidak matang, akhirnya jadi orang yang tidak bijak. Gitu. Kenapa tidak bijak? Karena bijaknya di sana. Ngerti nggak? Bijaknya masih na Quran kene tadi tempelkan. Bijaknya ada pada pribadi Nabi, belum diadopsi sama dia. Gitu. Maka ada istilah bijaksana, ada istilah kebijakan. Mantap ya? Jadi kebijakan itu output dari kebijaksanaan. Gitu. Bentuknya sebuah padatan-padatan, aturan-aturan. Gitu. Terkait rumah. Gitu. Di rumah Anda ada aturan nggak? Atau nggak ada? Nah, itu kebijakan namanya. Saya dengan anak-anak punya kebijakan. Punya aturan main di rumah yang saya namai Baiti Jannati. Dan itu dari poin 1 sampai poin yang ujung semua telah dirumuskan melalui kebijaksanaan. Dinamailah kebijakan. Maka ada kebijakan ekonomi, ada kebijakan politik, kebijakan apalagi itu? Tentang dunia internasional, itu hasil pertimbangan kebijaksanaan. Tujuannya supaya lahir kebaikan. Nah, jadi sementara ini kenapa kita bahas ayat Alhamdulillah nih, kita bertemu hadis ini? Karena sementara orang kebanyakan di antara muslim beranggapan kebaikan keburukan teh geus dituliskeun di Lauhul Mahfuz. Maka lamun cek Allah hari ini cimot ngajinya datang, mun teu ngajinya teu datang tuh gitu. Itu dalam diri Anda. Gitu.
Semua udah ada, tinggal kitanya mau tidak. Nah itu satu afektif. Gitu. Maka muncul istilah efektif. Yang kedua, orang yang jiwanya berkembang itu punya nilai-nilai kognitif. Geus naon deui wae, ya enggak apa-apa belajar kan. Geus taptip kieu mah geus lieur kan ada uang tip tadi. Kognitif itu kemampuan mengolah daya pemikiran. Kemampuan mengelola daya pikir atau keterampilan berpikir. Gitu. Bagaimana dia mengasuh pemikirannya supaya berkembang. Sebutnya kognitif. Tuh. Ngerti gak Bang Tole ini? Oh iya ngerti. Nah, itu kognitif. Terus orang-orang yang terlebih berilmu ya. Dan kalau kita melihat sosok Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad punya tidak nilai-nilai tadi afektif. Oh sangat mantap. Kenapa Nabi Muhammad saat diludahi, saat dilempari tidak tergesa-gesa membalas, terlebih menyakiti lebih besar daripada kezaliman orang itu? Karena Nabi punya pertimbangan afektif. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu dipakai oleh Nabi Muhammad. Hari orang kebanyakan Iqra teh cekap diapalkeun hunggul. Itu para bacaeun teh nya semua alam semesta dan kehidupan kita. Terus Nabi pun punya pertimbangan kognitif. Sehingga tidak pernah salah langkah. Tidak ada satu langkah yang salah dalam diri Nabi karena beliau dimaksum. Sehingga tidak ada yang membuahkan di hari kemudian sesuatu yang disesali. Tah penyesalan yang ada dalam jiwa manusia akibat pada masa lalu dengan satu peristiwa yang saat itu dia salah mengambil keputusan akal. Akhirnya jiwanya ditempa derita penyesalan di hari ini. Bahwa kalau sikap pamajikan tak menyenangkan, terpancing emosi, lalu cek oke teh cerai, tidak emot lah, nak tutup waktu itu. Ulang, coba mun baheula teh pasian gemlong. Lamun harita teh pamajikan teh diberi gemlong jeung etal jus lemon, jahe lemon berenang. Tenang, berenang. Tetapi semua telah terlambat. Gitu. I'm so sorry. Tak ada dilawan lah. Gara-gara orang tidak nanti afektif, tidak kognitif. Nukatilu, pertimbangan orang yang berkembang jiwanya itu punya pertimbangan reflektif. Kehidupan yang kita jalani ketika ada peristiwa cenderung kita menyalahkan pihak luar. Istri tidak menyenangkan sikapnya kita salahkan. Anak tidak menyenangkan tidak sesuai harapan kita salahkan. Hampir ketika ada sesuatu yang kita setujui, kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman hampir diajarkan, ditontonkan sesuatu yang membuat kita selalu menyalahkan pihak yang di luar kita. Tanpa kita memikirkan terlebih dahulu, jangan-jangan saya pun ada kontribusi salah. Itulah reflektif. Refleksi. Oh,
ningali pamajikan sikapnya tidak bertabrakan dengan nilai soleh nya rumah sedak orang memang teu ngajarkeun kasolehanana kupat aku lepat anak tidak soleh sementara belum baik corekan boboting punya tidak diajarkan mereka tanpa kita tanya dirimu sendiri emang kamu soleh emang kamu sudah baik emang kamu selalu benar? Tah, eta teh kesadaran reflektif. Saya yang salah. Siga naon eta dipake tilu we, waya konflik. Mulai ya konflik. Saya sampai 2 kali bolak-balik tah ya tadi itu poe ieu. Gitu begitu geus tepikeun ka handap tah handap. Ka HP. Bang Dedi OTW kamera. Wah. Ai baju nu kamari keneh nu baik ke sebelah teh sangat teu ganti balik deui ka imah urang teh. Ganti baju nih gitu. Naon? Ganti baju. Ek datang Bang Dedi nah gitu. Bisa kita datang sih mah. Oke, ai anggar baju bisa jadi fitnah. Itu teu ganti baju teramani gitu. Ganti lah kumabal. Nges tapi ka eta kantor desa, Pak Ceng. Ingat teh kunci imah teu mawa balik deui gitu ge. Cek kunci adinya bolak-balik we kunci imah gitu. Karena motor ieu mah cari ganti kan kunci imah balik teh balik ka Karam cilaka butados ge. Gitu. Padahal sampai kieu. Oh sok atuh. Mana? Oh iya. Malum tak sepuh mah. Sampai istri bertanya, ngeces pamajikan nanya kieu, "Nih, isyarat apa ini? Kok gak biasanya kamu lupa? Kayaknya mau dapat rezeki yang besar." Tah eta teh naon? Afektif merespon kejadian. Tong suudon. Wah, kila-kila teu bale kita. Eta teu boga daya afektif. Afektif yang membuat dia pasti kognitif. Pikir. Kamaripan anak inazoni Habibi, Allah terserah sangkamu. Pakai hadis tong kudu talar hungkul. Terus kembangkan menjadi reflektif. Itu. Maka insya Allah kalau itu kita jalankan akan terhindar dari konflik. Baik dengan dirimu sendiri, terlebih ketika bicara lingkungan di luar kita atau sosial. Nah, karena kalau gagal mengelola itu, lahirlah keburukan. Dan jangan kira keburukan yang terjadi waktu itu sudah Allah takdirkan. Bukan, kamu yang salah pilih. Kamu yang salah mempertimbangkan. Karena pertimbanganmu salah, akhirnya keputusanmu salah. Lahirnya keburukan. Karena keburukan sudah ada dalam dirimu. Gitu. Seperti kemarin tuh. Jadi baik buruk itu sudah tertulis di mana? Dalam dirimu. Gitu. Yang menyalahkan Allah. Allah sudah sangat baik sama kita. Masa disalah-salah kali sudah baik? Allah itu maha baik atau maha sempurna kebaikannya? Maha sempurna. Kok kenapa ada keburukan? Akibat pertimbangan kita sendiri yang keliru. Nah, kemarin Ustaz kemarin teh. Nah, baca Al-Hadid tuh. Dodo datilu. Nah, mana eta nu eta nikna eta?
Nah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Setiap musibah, setiap musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Kitabnya di mana itu? Di dalam dirimu sendiri. Jadi hidup kita ini dari sejak lahir sampai tumbuh sampai usia masing-masing kita, semua sudah menyimpan catatan-catatan dalam diri masing-masing tentang apa yang kamu tempatkan sebagai kebaikan dan apa yang kamu tempatkan sebagai keburukan. Itulah yang menjadi sebab datang. Sehingga ketika air datang ke orang, ada yang datang kepada kehidupan kita, kan nggak ada bertanya-tanya, ini naonnya, terus nyawa nggak apa-apa. Jadi Anda yang melakukan saja. Kita yang menjadi subjeknya. Maka orang bijak berkata, what you think you become. Understand? Nah, berarti tinggal become teh. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan datang. Jadi apa yang datang kepada hidup kita, baik itu kesempitan, kelapangan, kesehatan, termasuk rasa sakit, kekecewaan, kegagalan, keberhasilan, termasuk keberlimpahan, termasuk ketenangan, dan lawannya misalkan kariwe, eta datang akibat pikiranmu sendiri. What you feel, you attract. Apa yang kamu rasakan, itulah yang akan tertarik oleh dirimu. Likes attracts like. Tiba-tiba manusia yang tanpa dasar pengetahuan, qadarullah. Ya, qadarullah nah, bedinya salah, qadarullah. Qadarullah. Karena kita harus mengurus diri kita. Contoh, setuju nggak kalau ada hal yang menurut manusia tidak baik, wali pegawai? Setuju nggak? Sesuatu yang menurut manusia baik pasti dikerjakan. Setuju nggak? Nah, coba lihat dirimu. Benarkah dirimu jujur? Setiap baik kau lakukan? Setiap buruk kau tinggalkan? Kalau tidak, berarti Anda belum jujur tentang baik dan buruk. Urang can boga sifat sidik. Eta kebaikan tidak dikerjakan padahal kamu tahu itu baik. Kenapa tenang? Karena ditutupi oleh dalih-dalih nafsu. Begitupun saat berbuat buruk, kenapa banyak orang yang jiwanya sekilas tenang? Karena keburukan itu dia berikan pandangan-pandangan baik. Akhirnya dia tidak pernah merasa berdosa. Tuh, ya, jadi jujur sifat Nabi Muhammad SAW, ternyata kita ketika ingin mengadopsinya butuh waktu yang panjang. Dan ternyata lamun orang nanya ke diri orang, sudahkah kau jujur?
Karena jujur dalam pandangan kebanyakan orang, mun ngomong nyarita nu terjadi, lain eta hukum. Baik lakukan, buruk tinggalkan. Ternyata geuning urang teh tan jujur. Nah, dan sering ada saat kebaikan kita tidak melakukannya. Dan sering ada hal-hal yang sudah tahu kita buruk, malah kita lakukannya. Tah eta teh ciri can jujur. Maka pasti masih ada potensi memproduksi bohong. Sok lalajoanan diri urang, bener teh. Masalah ada Quran tuh. Tuh. Min qabli anabraha, sebelum sesuatu itu terjadi dan datang kepada kita. Itu. Pernah tuh naik motor bari hati rudet. Pernah tuh. Bari amak-amakan lah. Setiap pemandangan di jalan salah kabeh sok. Teu ngadukung kana harte urang. Toh. Nu nyebrang teh tulang cileum teh naon aja nama situasi parah geus. Kacau kabeh. Itu. Tapi ketika kita mengendarai kendaraan menuju sebuah tempat dengan perasaan yang tenang, terlebih dengan berdoa dan zikir, hal yang buruk pun terjadi, tetapi jiwa tetap tenang. Kita mudah memaafkan dia. Kita memaklumi situasi memang demikianlah jalan raya. Dari urang hungkul lobaan makan menjalan ke. Enak boleh muntas titik urang nek ieu ieu kieu pan nya wajar teu ngobrol heula atuh teu briefing heula nya wajar ya tuh. Tuh balik teu briefing atuh. Itu pikiran tingkah mana gitu. Tidak semua yang di jalan raya itu fokus dan sadar. Benar tuh, akhirnya angkot cicing ge dicium we. Dan tuh briefing atau kita ngobrol dirinya, sama ngobrol pada kira orang mau ngobrol. Ayo jangan damang gitu. Ya main ben-benan guru briefing segala. Nah gitulah kira-kira. Inna fi dzalika 'ala Allahi yasir, sehingga yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Gitu. Maka kemarin kita bicara apa tuh? Hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan perasaanmu, karena itulah yang akan datang terhadap hidupmu. Nah, ikaila ta'sau ala mafatakum wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak bersedih hati dari apa yang luput darimu. Kenapa tidak usah bersedih? Ya kamu sendiri yang melakukan itu. Kamu penyebabnya. Seperti kalau kita atau siapapun lah dengan kita. Kalau setiap ada orang yang hari ini di usia dewasa, sebutlah sederhana, kalau bodoh mungkin terlalu keras ya. Banyak hal yang dia tidak ngerti lah sebut. Atau dia tidak pintar lah. Siapa sebabnya? Kamu sendiri. Kenapa kamu dulu tidak rajin? Jadi kebodohan yang ada pada diri manusia saat ini akibat sebabnya dulu dia memang bukan orang yang rajin. Sederhana mau belajar kayak baca kayak gitu. Siapa yang saat ini memang dalam keadaannya pintar, ya memang itu akibat karena dulu memang dia orang yang rajin. Jadi hukum Allah tidak pernah membohongi kita. Benar tak? Nah. Tuh, wallahu la yuhibbul mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah,
Kalau Nabi Muhammad. Baik lagi yang hadis tadi itu. Allah telah menulis semua kebaikan dan keburukan. Di mana? Dalam diri sendiri. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Hama itu dimanai niat, tekad, hama. Apa tuh kata Nabi? Barang siapapun yang berkeinginan berbuat baik. Kenapa dia berkeinginan berbuat baik? Karena perbuatan yang akan dikerjakannya itu dalam benaknya disepakati itu kebaikan. Terus falam ya'malha, lalu dia tidak melakukannya karena ada sebab uzur yang membuat apa yang sudah diniatkan itu tidak tercapai menjadi sebuah manifestasi amal. Yang pertama, boleh jadi usianya tidak sampai dengan apa yang dia niatkan. Geus niat ke penting rek datang ke Al-Huwah. Sementara ngaji Al-Huwah kan jam 10. Kematian datang ba'da Isya. Ngaji itu akhirnya. Dia tidak ngaji, bahkan dipangajikeun akhirnya mah. Gitu. Nah, jadi sebab uzurna uzur anu betul-betul syar'i. Lain akal-akalan ulang. Itu. Mang Cimot sudah niat mau ke Al-Huwah. Niat kuat ya. Itu. iPad motor parem. Cek Cimot motor parem sari lain. Tergantung pemikiran dirinya. What you think? Kalau dalam pikiranmu matinya motor menjadi sebab tidak berangkat, ya Mang Cimot mau berangkat. Nah sebab karena pikiranmu yang membuat kamu tidak berangkat. Gitu. Tetapi kalau menurut saya itu bukan sebab syar'i karena Anda punya akal. Itulah sebab saya bilang tadi harus baik-baik dalam hukum sosial. Itu. Karena Mang Cimot sosialnya tidak baik, akhirnya rek menta ajak si Oki ge, teu bisa dah hubungan goreng si Oki. Soalnya hubungan baik sama Oki walaupun dia mah niat ini teu apaleun bahkan dia mah. Saperki ngase nang gitu. Ya lu kuah ya pengajian. Oh gitu. Nah, ini teh motor parem urang teh. Gitu, busina ting naon atau apa gitu. Erek mah. Ayo tuh. Jadi ka ngaji. Padahal mah teh Oki teh apal pengajian. Nah, hiji karena kematian. Yang kedua, sebab syar'i itu lupa. Tapi itu pun mustahil. Karena kalau sudah rasa ingin kuat dalam jiwa, mau mungkin poho. Pernah tuh ya poho gitu. Karena sholat. Kalau pernah terjadi lupa karena apa yang kita ingin kerjakan sholat itu tidak kuat. Nah, keinginan yang tidak kuat inilah yang mudah sekali terpeleset karena digoda oleh setan. Sehingga seperti Nabi Adam dulu sampai tergoda oleh setan makan buah yang katanya holdi itu dikarenakan Nabi Adam tidak punya keinginan yang kuat. Nah, setelah teh Surah Toha ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
Dan sungguh kami telah pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat kepadanya. Oh, jadi kemauan itu kudu diurus. Harus dijaga selalu. Ketika yang kita mau itu sudah jelas baik, maka kerasa mau itu harus diurus. Gitu. Lewat kognitif tadi, cara berpikir, keterampilan berpikir. Nah, sehingga setiap kali itu kebaikan yang sudah menguat dalam jiwa kita, itu pasti ada jalan. Pasti akan didukung oleh Allah. Dengan sarana, dengan fasilitas, dengan apa. Kenapa? Karena dia maha baik. Dia maha tahu. Dia maha lembut. Dia maha pengasih. Dia maha penyayang. Pasti. Atau tidak terlaksana kebaikan itu dikarenakan tertidur. Walaupun ini agak berat juga sebetulnya kalau udah mau mah. Seperti seorang anak atau kita pun mengalami, saking ingin berangkat ke sebuah tempat destinasi, berangkat pada subuh, jam 3 tegas hudang. Keletik inget ya, hayang gagah sibuk. Hebe. Udah buka sepeda anyar gitu. Wah si gana asik ya, sepeda gak sibuk gitu. Pak teh meuli sepeda urang teh kelas harita kelas 5 SD lah. Da jam 3 tegas hudang kacai, aduh subuh teh rilanya diputer-puter si piriwil teh kieu we. Inget teh eta. Babe hudang ai mana ka mana? Gak sibuk ke jam 5 nya geus teu kuat yang make tuh. Naon kekuatan kemauannya waktu itu sangat kuat. Jadi kasarean teh isyarat boleh jadi kemauannya tidak kuat, tidak pol. Sok sehari dia nu baheula hari H pernikahan saha di antara urang nu pernah kawin kasarean sok ngacung. Tolol eta. Stupid donkey. Jam 8 telepon ke KUA, Pak. Di mana ya Kang? Kaboboan. Mangkaning calon pengantin luar kota coba. Stupid donkey. Oh, kamusku di Lampung, so kawin ke Bandung, ke Sarean semua maling. Kapal Perenges ini. Stupid donkey saya. Nah, hadis ieu teh satu keluasan dari Nabi, tapi banyak yang salah paham. Ada geus niat dituliskeun. Nah, itu lain gitu. Tuh. Jadi kalau ada kebaikan sudah berniat dan tidak terlaksana, maka Allah telah menulis di sisinya pahala satu kebaikan kamilatan yang sempurna. Coba. Bahkan dalam hadis lain Nabi berkata, niatmu lebih bagus daripada perbuatanmu. Niatmu lebih bagus daripada perbuatanmu. Dan terbukti itu teh. Saya pernah ngalaman hayang niat salat tahajud rek khusyuk. Niat mah pas praktek mah udah dudutan. Tas be murah gitu. Nah, khusyuk. Tah, bener cek Nabi, seringkali niatmu lebih bagus daripada amalmu. Maksud mah hade, pan. Bener teu? Gitu. Sok saha anu di dieu anu pernah rumah tangga niatna aya niat berbuat jolim. Pan alus niat pada ibadah. Cep Ipan teh niat ka putri bapa teh nikah teh naon niatna paniatan hidup teh? Ibadah. Dia cereng, kiri ibadah teh kan.
Ngaku mah deui. Qadarullah. Ini qadarullah. Itu. Halo. Tah etanya rugi cek urang rugi itu anu ngabaikeun ilmu mah rugi. Naon sabab jiwa na moal berkembang jadi we salah we mikir teh. Pertimbangan salah jadi langkah oge salah akhirnya mah. Tonton geus kurang kumaha menjang-genjang teh pan islami atuh. Islami pan tujuan mah teh. Ibadah. Insyaallah gitu. Kamu akan kuantarkan sampai surga. Amin. Cek bojona kapungkur. Cereng. Nalin ka kakau alin ka surga. Qadarullah. Jadi paling gampang manusia itu nyalahin Tuhan. Melibatkan Tuhan atas kesalahannya. Eta naon cenah stupid donkey. Yang baju halus eta. Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Jadi Allah akan menulisnya satu pahala yang sempurna fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ad'afin katsirah. Tetapi sebaliknya itu. Barang siapa jika dia berkeinginan berbuat baik, lalu dia melakukannya sebagaimana yang diniatkan. Allah menulis pahala 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Seperti amal sekarang ini, insya Allah semoga termasuk kebaikan. Diniatkan panti kapal kere di my home. Amang Dennis bikin eta player Madinah wes untuk gitu. Besok kita manfaatkan waktu, kita isi waktu dengan Madinah saja. Siap. Sampai asar teh pancan munculnya. Sampai asar teh. Kamana ieu teh? Rek nyen player teh. Gitu. Oh, mungkin cenah keur ieu aya penakan jeung Ali Khomeini. Gitu. Geus niat. Geus saya boga plan B. Pokoknya ke bada Isya gitu. Lamun can muncul eta player bergen poho arek langsung ditulis di grup gitu. Ya, di antara para sahabat yang berniat mau menghidupkan malam dengan thalabul ilmi gitu. Madinah akan dilakukan malam ini gitu. Efek jam 4:30 gitu. Muncul tuh player. Terus niat. Tuh saya teu pertimbangan saya waktu tadi. Lamun Mang Dennis teu jan player berarti qadarullah berarti teu beunang gitu mah kitu. Teu kitu bukan aya plan B. Saya teu ngontek Mang Dennis teu ngontek terus. Tah eta teh ngamalkeun naon teh? Afiksi eta teh. Merespon peristiwa. Gitu, afiksi. Afektif. Bari
kognitif gitu. Supaya reflektif gitu. Lamun sampai ke player misalkan ya, berarti ngaji pan, dan saya tidak akan menyalahkan Bang Denis. Itu diajar supaya bijakna tong di sana wae di sini. Gitu. Jadilah bijaksana dan bijak sini. Gitu. Mau konflik gitu. Nah, saya itu belajar dari Pak Nur. Lepat yi gitu teh. Sehingga hirup ayeuna mah pinuh ku konflik, lepat kognitif. Allah. Kumaha cenah Pak Nur kognitif datang kieu kognitif teh. Diajarkan ku ajeuna. Kan pengalaman mun hirup terjadi konflik teu geunah taati teh teu geunah. Hirup membuat jadi kacau. Keadaan menjadi negatif. Maunya cepat-cepat tidur. Mata istilah sarekeun mah bareng gitu mah. Di sarekeun ngimpina ngimpi panggejeng jurig. Diudak deui tah sareke. Nah, tuh tingali sampai 700 kali lipat sampai berkali lipat banyaknya lebih daripada itu. Dirahasiakeun. Tina hiji dari 1 sampai 700 pun itu sudah keren. Sudah sangat ginding. Ini lebih banyak daripada itu. Kenapa? Dia Maha Pemurah. Jadi sehingga banyak di antara isyarat di dalam Al-Quran orang-orang yang masuk neraka dulu akibatnya karena nggak mau mikir. Lau anna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu saya mau mengembangkan daya kognitif dan mau mendengar, mau belajar sehingga saya benar-benar mengerti, aku tidak akan masuk neraka yang menyala-nyala. Gitu. Maka baca itu tak terhenti di baca, harus punya kemampuan baca. Yang kedua, kemampuan memahami. Yang ketiga, betul-betul kita punya pemahaman, kemampuan teliti, bahkan meriset kembali. Sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan, bahkan kita bisa membuat antitesis. Kakak ngerti itu. Jangan sampai nges 2 jam ngacapruk gitu, apa yang terangkan? Duka. Duka gitu mah euy. Teu naon keur ngaji malah. Ieu mah hariwang bisi ka bawa ka warteg teh eta jadi masalah mah. Bahaya itu mah. Bahaya itu mah. Tempe nyokot 10. Tahu 5, kerupuk kebet teu dihitung teh we, bret terus dah. Si ibu teh, "Cep, naonna dituang?" Aduh. Duka mah, ya. Bahaya eta mah. Keur ngaji malah kayak baca di imah gitu. Iya bisa ka bawa warteg bahaya deui teh. Duka. Bala-bala nuang hiji. Duka deui. Pokoknya mah hasil mah wareg gue teh duka deui. Halo, Pak Akbar. Kena ngaji malah gitu. Gitu. Tepati bahaya lah gitu kan. Ya, jangan sampai ya. Jadi pulang ke rumah istri bertanya atau teman nanya, tadi ngebahas naon? Suka gitu. Terus aja nambah ya itu tadi dia. Tapi dongki. Cik naon tapi dongki teh. Terus duka. Karena ada yang bodoh.
Allahu Akbar. Nah, saudara Nabi Muhammad. Gusti ya Allah. Wa man hamma bisai'atin falam ya'malha. Tuh. Barang siapa yang sudah muncul dalam benaknya keinginan hasrat untuk berbuat amal keburukan, falam ya'malha, tetapi dia tidak mengerjakannya akibat pertimbangan-pertimbangan tadi, tahu sudah? Afektif, kognitif, gitu, reflektif. Nah, kataballahu lahu indahu hasanatu kamilah. Maka baginya Allah menuliskan satu keburukan saja. Namun dipigawai. Kalau tidak, maka justru malah dia menuliskan satu kebaikan yang sempurna. Tuh. Jadi niat goreng, ku aing kesal, ku aing kepret gitu tah. Tah, saya pan hasrat tah, kepret gitu ku aing. Tah ada aya ham tah tah. Teu yang hareup kieu beungeut tah. Aduh pikarujuk. Terjadi ya gitu. Ampura gitu nya gitu. Tah niat teh kepret teh terjadi, tidak terlaksana, maka mendapat satu pahala yang sempurna. Lamun dituturkeun mendapat satu dosa yang sempurna. Itu dilipat gandakeun. So, padahal matematika Allah, algoritma Allah itu menjadikan sebab manusia beruntung atau rugi? Beruntung. Karena kebaikan dilipat gandakan sampai 700 bahkan tak terhingga. Kesalahan, keburukan cuma satu. Tapi naha lolobana sudah neraka. Gitu. Satu di antaranya, mereka tidak beriman dengan hukum Allah itu. Jadi kalau dilakukan kebaikan bukan dasar keimanan, kalau keburukan pun tidak pakai pertimbangan iman. Kalau mau berbuat buruk pakai pertimbangan iman bakal dihisab, mau terlaksana. Sehingga wajar orang-orang yang berilmu itu mereka orang-orang yang sangat takut terhadap Allah. Punya khauf. Gitu. Nah, kemarin dibahas tuh munculnya kata khafiyah, itu kepala. Tah tutup silatnya isyarat sieun ka Gusti Allah. Tapi palebah umroh mah, palebah tawaf teu meunang make tutup kepala, dak boleh. Karena tutup kepala pun simbol kemuliaan. Maka begitu tawaf tidak boleh pakai peci. Nanti bahaya, raja pakai mahkota emas berlian, wah jadi kacau. Kak bayang, sok. Lamun tawaf menang make tutup kepala, masing-masing akan menampakkan suku dan bangsanya sendiri-sendiri. Sedih-sedih anu sirah monyet gitu. Tenyong. Ieu teh di bangsa kuring mah gitu. Oh, irian jaya tendrawasih gitu. Ieu bangsa toke gitu. Tote, tote, tote. Ada tote di rumahku. Bahaya. Maka kalau kita semua pernah tidak baca surat Ali Imran? Nah, surat Ali Imran itu hampir semuanya syarat dengan perintah dan larangan. Coba, gak usah 30 juz lah. Kalau mau ya, kalau mau juga, kalau mau. Nanti kalau mau ada waktu, silakan Anda lihat surat Ali Imran. Coba betulkah perintah-perintah Tuhan yang di Ali Imran sudah kau lakukan? Betulkah larangan-larangan Allah di Ali Imran itu sudah kau tinggalkan? Ali Imran nih. Anu ieu teh pan, ya ayyuhallazina atiullah wa atiur naon cenah? Ilazimana taqullaha haqqa tuqatih Ali Imran. Wa tasimu bihablillahi jami'a Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin Ali Imran. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina Ali Imran. Dijalankeun teh sok cenah cermin hadinya. Kita mesti berjuang memerangi diri. Lain batur, memerangi diri. Bercerminlah dan banyaklah bercermin. Allah.
Tuhan ada di sini dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Cik, ku kalakuan orang kira-kira Allah teh seuri atau baeun? Du 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 Allah. Du 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 ho ho ho. Treng treng treng. Treng treng treng. Treng 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 treng. Allah. Coba, kan Allah teh mah melihat, Allah mah mengawasi ku tindak tanduk kelakuan orang teh. Cik dia tersenyum atau marah. Kalau yang kita kerjakan kira-kira menurut prasangka pengetahuan marah, maka siap-siap hal yang buruk akan datang kepada hidupmu. Isyarat bahwa dia tidak menyukai keadaan kita. Innallaha la yuhibbul. Innallaha yuhibbul. Banyak di Quran tuh. Allah tidak menyukai orang-orang yang dusta. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur. Sementara tak kekufuran kejoliman gopiri pegawainya siap-siap. Perkara orang lindak goreng anu bakal datang. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbus sabirin. Kalau sebab-sebab yang membuat dia tersenyum, itu kita menjadi pelakunya, siap-siap keberlimpahan akan datang pada hidupmu. Isyarat dia suka denganmu. Jadi Allah mah nungguan proposal ti urang. Kamu dulu, nanti aku yang kasih tetapkan. Tidak sebagaimana sementara pemahaman, bisa tuliskan Pak Jodoh, Pati Cilaka, itu saha. Dituliskan lain gitu, geus di aya da benak urang rasa hayang eta lagi cokot ente terserah. Gitu. Ngerti? Coba lihat nih Ali Imran ayat 53 nih. Ali Imran ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna. Tuhan kami telah beriman. Nah, jadi soal ayat ini boleh dibaca oleh orang iman, boleh dibaca oleh orang yang nggak beriman juga boleh. Tetapi kalimat ini sebetulnya pertama kali datang itu lewat wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pengajaran. Kalau Nabi Muhammad SAW cocok jeung pantes ngomongkeun ieu teh Rabbana amanna. Tuhan kami telah beriman. Tentunya telah beriman itu melalui sebuah peristiwa. Ada sebab yang dia memutuskan untuk mengambil jalan iman. Dengan segala resiko dan konsekuensi dari pilihannya itu. Orang beriman kan diajarkan pula oleh Allah. Bagaimana tanda ketika dipanggil. Sami'na wa ata'na. Maka kalau dalam hidup kita ditemukan banyak peristiwa dan berulang kali kita mengambil sikap atas pemikiran yang menurut kita itu akal, pada itu nafsu. Sami'na wa asoina, sehingga tidak terlaksana apa yang diperintahkan dan malah dikerjakan yang dilarang, tanda-tanda jujurnya kita belum beriman. Itu kalimatnya resikona, sehingga orang menyatakan seperti perempuan, aku mencintaimu. Resiko kudu daek dikawin. Ima ngomongkan I love you, dia kawin mau. Kan bohong. Kamu telah mempermainkan perasaanku. Dah saya mah cinta kasasaha saya. Gak cuma kamu aja. Itu dalih yang kamu ucapkan. Dasar stupid donkey.
Coba kalau kita tanya diri kita sendiri, sudahkah pantas kalimat ini kita ucapkan? Walaupun saya bilang tadi, dibaca kuno kafir ge menang. Tapi sebetulnya ini kalimat bukan sekedar kalimat doa, tapi sebuah komitmen kesadaran bahwa dirinya akan menempuh jalan yang telah Allah tetapkan. Rabbana amanna bima anzalta. Tuh. Kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada Nabi? Al-Quran. Sekarang di tangan kita. Mau diambil? Itu hak Anda. Mau ditinggalkan? Anda pun berhak. Tuh. Apa yang telah kami turunkan? Dan kami telah mengikuti Rasul. Itu kalimat sederhana tetapi berat lamun hegnanya karena diri orang benar urang teh geus ngikuti Rasul. Betul kita sudah menempatkan Nabi sebagai uswatun hasanah. Lamun acan utukeun Rasul menurut pertimbangan akal kita belum pantas mengatakan ini. Dan orang seringkali masih kena omongan Rasul. Itu. Karek dititah ku Nabi tolabul ilmi wae berjenjang urang keneh gitu. Ngarana ngarah berkembang jiwa anjeun teh. Naon sabab? Karena kalau tak berkembang isyarat mati. Sebutnya kolbun majid. Dah hirup mah otomatis bakal berkembang. Lamun teu berkembang isyarat pahit. Maka perumpamaan orang yang beriman dan tidak beriman itu kan diumpamakan dengan dua sisi yang ekstrim. Yang beriman melihat dan mendengar, yang kafir buta dan tuli. Maka saya bilang kemarin, kalau kebaikan yang kita lakukan betul bertemu dengan keindahan, bertemu dengan rasa kagum terhadap Allah dan Rasulnya, mual mungkin bosan. Boleh jadi pengalaman kita terlebih usia yang sudah tua pasti pengalaman loba. Tapi pengalaman yang banyak tidak akan berguna jikalau tidak menjadi pelajaran. Manfaat pengalaman oke. Hari itu jadi jalan bercermin mah. Ya. Jadi Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah. Dan kami telah mengikuti Rasul. Maka salah satu program Madinah dibuat itu sebagai cara jalan agar kita mantap mengucapkan kalimat ini di satu waktu. Cek Nabi, cepeng sunnah. Orang harus coba, kita sudah berupaya membacanya, mempelajarinya, memahaminya, menelitinya, mengamalkannya, menyampaikannya supaya mantap ngomong tidak nges. Itu. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Faktubna, tuh kata oke gitu. Faktubna ma'asyahidin. Dan tetapkanlah kami bersama orang yang memberikan kesaksian. Jadi kalimatnya kan sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong kalimat dua kalimat syahadat ini jangan dimaknai atau dipahami terhenti dibaca saja. Tidak. Itu harus betul-betul dipahami dan betul-betul terjadi peristiwa penyaksian dalam jiwa kita tentang adanya Allah, hadirnya Allah dalam dirimu. Kalau mau teraka mana-mana, oke. Teraka mana-mana, jangan teraka mana-mana deh. Ngan urang, ngan usah ke mana-mana. Naon? Pikiran orang, perasaan orang, sehingga tidak merasakan hadirnya Allah.
Kenapa syahadat ini penting? Karena persaksian sangat penting. Persaksian ini sangat penting tidak? Sangat penting karena akan menjadi pertimbangan nanti sukses tidaknya ada dalam sholat. Lamun syahadatnya belum benar, belum sesuai dengan kalimat aku bersaksi, baru sekedar pelafalan saja, maka sholatnya tidak akan sukses. Jadi siga sekolah deui lah. SD mau lulus wajar jeung geus kuduna naek ka SMP. SMP lulus, kudu lulus ya naek ka SMA. SMA lulus naik ke S1. Kan begitu. Jadi syahadat ini akan menjadi sebab sukses tidaknya sholat seseorang. Karena sholat itu sesuatu persaksian terhadap Tuhan yang kita sembah. Bahkan dibaca kena sholat syahadat. Syahadat dan sholat sukses tidaknya itu akan menjadikan penentu arah apakah Anda akan menjadi seorang muzaki atau tidak. Itu pun akan menjadi sebab Anda sukses atau tidak dalam berpuasa. Dan dalam haji semua ngaruntut kabeh. Sebetulnya rukun, satu kesatuan. Lamun syahadat gagal, itu akan membuat sholatnya pun gagal. Seperti kita bahas kemarin tuh, akhirnya ke kiri kalau tepangi. Naon sabab da teu wudu. Wuduna gagal. Akhirnya teu campur jeung Allah tengah hiji, tidak bersenyawa. Tuh. Jelas? Nah, jadi itu tentang hadis Nabi, hadis kursi. Poin yang ke-16 ya, semoga ada manfaatnya. Nah, kita tiktokan sajalah. Wallahu a'lam bishawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.